Saya lanjutkan kembali dua sisi pemirsa. Saya ingin minta tanggapan Bung Reza mengenai pernyataan dari Pak Nanan bahwa ini dua institusi yang Anda bilang tadi, Polri dan TNI, tapi sumbernya kan SDM-nya dari Ya, masyarakat yang juga baik. tidak maksimal, akhirnya terjadilah seperti itu. Ada sebuah metafora yang menarik ketika kita bicara tentang tali temali antara alat negara dengan masyarakat. Jadi kalau alat negaranya busuk, itu cerminan masyarakat yang busuk. Ya. Kalau alat negaranya itu korup, cerminan masyarakat korup. Kalau alat negaranya brutal, itu cerminan masyarakat juga brutal. Tapi itu baru tanda koma. Kalau kita mau sampai tanda titik, berarti kita harus mencari solusi, maka metaforanya harus dibalik. Bahwa alat negara adalah agen perubahannya. Jadi dalam situasi kacau balau, di dalam situasi karut marut, korup, brutal segala macam, tidak bisa kemudian dilimpahkan kepada masyarakat, hei kalian yang busuk, kalian yang korup, kalian yang brutal, tidak bisa. Dalam konteks perubahan, dalam konteks perbaikan, dalam konteks koreksi, tetap alat negara itu yang pegang tongkat komandonya. Karena mereka yang memiliki sekian banyak instrumen, memiliki kewenangan untuk kemudian mengendalikan masyarakat sedemikian rupa agar taat hukum, agar patuh pada keteraturan dan seterusnya. Jadi main bola pingpong antara alat negara dengan masyarakat itu bisa dihentikan dengan yang saya katakan barusan. Tetap dalam situasi yang buruk sekalipun, jangan pernah lempar tanggung jawab perubahannya pada masyarakat, tapi pada alat negara. Nah, untuk sampai saat ini Anda melihat untuk alat negaranya, untuk konteks pembinaannya berarti tidak berjalan dengan baik. Nah, memperbaiki masyarakat yang kalau itu tadi. yang kemudian kita jadikan dasar berpikir, maka sudah. Memang tidak cukup bagi kita perbincangkan hal ini hanya pada level individu. Bahkan mungkin tidak memadai kalau sebatas naik ke level kelompok, tapi harus level institusi. Nah, kalau kita sudah bicara pada pembenahan institusi, mau tidak mau kita harus taat pada peraturan undang-undangan. Adakah persoalannya di situ? Kalau ada, memang agenda besarnya, agenda utamanya, titik awalnya adalah yuk sama-sama kita buka undang-undangnya, cari di mana kira-kira penyempurnaan harus dilakukan di situ. Oke, Pak Nanan. Saya ingin minta tanggapan Anda nih Pak Nanan. Harusnya di level institusi itu terjadi perbaikan ketika masyarakatnya dalam tanda kutip. Saya mengutip dari pernyataan Bung Reza ya, busuk dari institusi harus membenarkan itu. Reza, Bang Anggi, yang saya nyatakan itu bukan menyalahkan masyarakat. Tadi kan Mas Reza mengatakan polisi jelek lah kasarnya. Mas Johnson. Maksud saya solusinya yang paling mendasar dan sistemik adalah mari kita bina sama-sama masyarakat secara umum, karena sumber apapun dari masyarakat, mau dia pemimpin, mau dia akademisi, dari masyarakatnya. Sekarang justru hal itulah yang penting kita, jadi bukan menyalahkan, tapi ayo sama-sama menjadi solusi, kita bina masyarakat dimanapun, di keluarga apapun, terutama soal moral, akhlak, dan hati nurani yang terdalam. Itu yang kita jarang sentuh sekarang. Bahkan itu solusi yang paling mendasar. Menyiapkan kader ke depan. Kita ini udah ya mungkin 10 tahun lagi sudah nggak ada, 20 tahun lagi nggak ada. Tapi menyiapkan kader ke depan yang terbaik adalah menyiapkan di keluarga dan sebagainya hati nurani yang terdalam. Nah, kalau di TNI Polri ada doktrin dan sebagainya kan. Tapi mari bukan menyalahkan ya Mas Reza, tapi mempersiapkan solusi yang paling mendasar adalah menyiapkan masyarakat di semua level. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kembali bahwa harus kembali ditekankan seorang pemimpin di semua level. Karena biasanya nih Mas Reza, kalau jadi komandan itu biasanya cuman ankum, tadi saya katakan istilahnya ankum. Ngukum-ngukum pinter dia, marah-marah pinter dia, nyalahkan pinter dia. Nah, kita merubah dengan hati nurani tadi, maka kita berharap kalau di polisi ada 5 tadi itu, dia jadi toladan dulu, melayani dulu, kemudian menjadi konsultan buat anak buahnya, bukan nyalahkan, menjadi konsultan yang solutif. Itu penting. Nah, mengajarkan ke sana. Jadi mengajarkan anak buah yang dari masyarakat, mengajarkan pemimpin yang dari masyarakat, baru solutif itu ke depan. Itu 2 hal menurut saya. Jadi mempersiapkan ke depan calon-calon TNI Polri-nya, calon-calon pemimpin bangsa ini, calon-calon semua pemimpin di semua level dan semua institusional. Itu penting. Kembali ke hati nurani. Yang kedua, doktrin mungkin tadi soal TNI Polri. Kalau doktrin penghubungnya hati nurani, maka dia akan nyambung. Tapi kalau hanya doktrin, hanya citra, itu nggak akan bisa, hilang-hilang terus terhadap pemimpinnya. Tapi kalau ditanamkan di hati nuraninya, tentang nilai-nilai, tentang values,
Saya jamin itu. Ini solusi yang mendasar. Oke, baik, Pak Nah, Nanan. yang ketiga ya. Saya tangkap poinnya di situ, Pak Nanan. Ini lebih ke ya kita berbicara semua aspek berarti ya, tidak hanya institusinya, masyarakatnya juga. Saya sepakat tuh kalau menyentuh hati nuraninya oke. Nah, saya ingin Kang TB ini, tapi mau nggak mau institusi juga harus terlibat ya tadi di situ ya. Tidak hanya masyarakat, ada pembenahan juga Saya di kira institusinya. begini ya, konflik atau perkelahian antar angkatan dengan polisi itu sudah menjadi program ya untuk didiskusikan, dibicarakan antara Kapolri dengan Panglima TNI. Dalam 3 atau 4 tahun terakhir ini, dalam pandangan saya sudah cukup bagus sampai level kapten, komandan kompi. Nah, kemudian kasus-kasus yang terjadi dalam pengamatan saya ini adalah masalah prajurit-prajurit pengendaliannya. Sehingga menurut hemat saya, khusus di TNI, ya, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh perwira paling bawah terhadap Tamtama dan Bintara itu perlu diadakan peningkatan yang lebih signifikan. Seperti zaman kami dulu, kami wajib selama 2-3 tahun itu tidur dengan prajurit. Nah, sekarang mungkin berlakukan saja supaya setiap gerak langkah prajurit Terawasi secara langsung, makan, minum dan sebagainya. Jangan tinggal di mes perwira, untuk para perwira, prajuritnya ada di barak. Nah, kembalikan lagi saja ke situ, menjadi setidaknya pengawasan. Lalu soal tupoksi, ya memang kita harus paham betul, TNI tupoksinya di sini, Polri tupoksinya di sini, tidak perlu dibuat saling cemburu. Sudah, karena itu tuntutan zaman, tuntutan rakyat, yang penting siapapun, apakah dia prajurit TNI maupun prajurit Polri, mari kita mendharma baktikan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk NKRI yang lebih baik. Itu mungkin dari saya. Nah, apa yang bisa dilakukan ini? Saya minta masing-masing dari Bung Johnson terlebih dahulu nih, untuk meminimalisir lah untuk gesekan-gesekan ini kalau Anda melihatnya dari luar. Selama kesenjangan ini masih menjadi penyakit kita semua di negara ini, dan kemudian dua institusi ini terlibat juga dalam dunia bisnis, saya kira yang kayak begini-begini ini terjadi. Ini terlihatnya serius loh, terlibat dunia bisnis ini gimana? Dan kadang-kadang akademis ngomongnya normatif, kalau dihitung angka ini, dihitung angka ini kok sama, sehingga tidak boleh ada kecemburuan. Ya, saya mau mengatakan, ya kita nggak pernah minta kecemburuan, tapi faktanya kita sekarang hidup dalam situasi kesenjangan yang luar biasa. Saya kira persoalan kesenjangan ini itu juga termasuk dialami oleh keluarga TNI sampai di tingkat keluarga, dan Polri sampai di tingkat Polri, dan tapi kedua-duanya lebih bisa fleksibel berbisnis untuk menghasilkan pekerjaan tambahan. Berbeda dengan sipil seperti saya kan, harus dulu jadi preman, gabung sama ormas yang bisa cari makan, kemudian berantem lagi, melibatkan polisi lagi, melibatkan TNI lagi yang bisa backingin kita. Tapi kan sudah jelas gitu. Tidak boleh terlibat bisnis ini TNI. Iya, faktanya kita hanya ngomong yang normatif saja, tapi sampai pada substansi ini, presiden kita aja sampai sekarang nggak bisa ngatasin itu, bahkan kesenjangannya makin tinggi gitu loh. Jadi jangan penghalusan seolah-olah kalau udah hukumnya dibuat, dialognya sudah dilakukan, dibahas apa segala macam, sementara masyarakat ini kondisinya ya seperti itu. Saya tangkap. Sayang sekali waktunya terbatas. Sebenarnya tadi kata Kang TB nggak cukup 1 jam sebenarnya untuk bahas ini ya. Tapi kita berharap dari diskusi ini bisa menjadi catatan, ada hal-hal yang bisa dibawa poin-poinnya, dan ini menjadi pekerjaan rumah juga baik itu bagi Kapolri dan juga bagi Panglima untuk bisa menyelesaikan masalah ini demi masyarakat yang lebih berkualitas, dan TNI Polri kita yang juga lebih berkualitas. Saya ucapkan terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir, Kang TB, Bung Johnson, Bung Reza, dan juga Pak Nanan yang bergabung secara virtual. Saya harus akhiri 2 sesi malam hari ini. Selamat malam, terima kasih Bapak-Bapak semua, sehat selalu. Sampai jumpa pekan depan.